Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar. Saya akan menjawab tugas struktur mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Nah, pada suatu hari yang cerah di akhir Maret, saya sedang duduk di ruangan belajar dengan laptop terbuka di depan saya, menyiapkan materi untuk kuliah analisis lingkungan bisnis dari Pak Adi. Nah, sebuah topik yang menarik dan menantang, apalagi ketika kita berbicara tentang bagaimana lingkungan bisnis terus berkembang. Seperti lagu dangdut pertama yang mengalun di latar belakang goyang nasi padang. Hidup ini terasa begitu dinamis, seperti langkah-langkah yang berputar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tarik ses. Pagi hari yang cerah, semangat datang dari hati. Pak Adi bilang, ayo bergoyang, kita bergerak. Goyang ALB bikin kita happy. Dari utara sampai selatan, semua ikut bergoyang. Senang, maju, mundur, tak perlu ragu. Pak Adi mengajarin, ayo kita terus. Goyang ALB, goyang ALB, dari pagi sampai sore. Goyang ALB, goyang ALB. Hati riang, tak ada yang sedih. Goyang ALB, goyang ALB. Dari Pak Adi, ayo ikut semua. Goyang ALB, goyang ALB. Kita menari bersama. Penuh semangat, kita tak akan lelah. Goyang terus sampai malam tiba. Pak Adi pimpin, kita ikuti. Menari bersama dalam harmoni. Dari utara sampai selatan, semua ikut bergoyang. Senang, Tarik ses. maju mundur tak perlu ragu. Pak Adi ngajarin, ayo kita terus. Goyang ALB, goyang ALB, dari pagi sampai sore. Goyang ALB, goyang ALB, hati riang, tak ada yang sedih. Goyang ALB, goyang ALB, dari Pak Adi, ayo ikut semua. Goyang ALB, goyang ALB, kita menari bersama. Ayo semua ikut, jangan ragu. Goyang ALB, bikin hidup ceria. Pak Adi ajarin kita terus. Goyang ALB, hidup penuh warna. Goyang ALB, goyang ALB, dari pagi sampai sore. Goyang ALB, hati riang, tak ada yang sedih. Goyang ALB, goyang ALB, dari Pak Adi, ayo ikut semua. Goyang ALB, goyang ALB, kita menari bersama. Nah, di tengah kesibukan mempersiapkan tugas, saya merencanakan untuk mengisi liburan yang berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai 7 April 2025. Liburan yang jatuh pada saat yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya menyusun jadwal, membagi waktu antara belajar dan berkumpul dengan keluarga.
untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Tidak terasa, kita pun mulai berbincang tentang Idul Fitri dengan lebih mendalam, melihatnya sebagai sebuah momen yang juga dapat dianalisis seperti perspektif bisnis. Nah, kembali ke topik kuliah, Pak Adi memberikan tugas untuk melakukan analisis SWOT terhadap perayaan Idul Fitri. Bagaimana momen spesial ini dapat membawa peluang dan tantangan bagi dunia usaha. Lagu Goyang Dumang mulai terdengar, memberikan semangat baru dalam berpikir kreatif. Tarik, Sis. Hari Raya sudah datang, mari kita semua bersenang, gak perlu ragu. Ayo bergoyang, goyang SWOT, Idul Fitri kita rayakan. Dari pagi sampai malam semua ikut bergembira, Lebaran ini penuh warna. Goyang terus, ayo kita bersama. Goyang SWOT, Idul Fitri penuh ceria. Goyang SWOT, bersama keluarga penuh suka. Goyang SWOT, dari pagi sampai malam. Goyang SWOT, rayakan Lebaran penuh warna. Baju baru, wajah ceria, senyum bahagia, semua terasa. Goyang SWOT, mari kita bergoyang. Idul Fitri semakin semarak. Dari pagi sampai malam semua ikut bergembira, Lebaran ini penuh warna. Goyang terus, ayo kita bersama. Goyang SWOT, Idul Fitri penuh ceria. Goyang SWOT, bersama keluarga penuh suka. Goyang SWOT, dari pagi sampai malam. Goyang SWOT, rayakan Lebaran penuh warna. Semua bersatu dalam kegembiraan Idul Fitri. Waktunya kita rayakan, goyang terus, jangan berhenti. Goyang SWOT, jadi teman sepanjang hari. Goyang SWOT, Idul Fitri penuh ceria. Goyang SWOT, bersama keluarga penuh suka. Goyang SWOT, dari pagi sampai malam. Goyang SWOT, rayakan Lebaran penuh warna. Goyang SWOT, goyang terus, Idul Fitri semakin meriah. Saya mulai menyusun analisis SWOT Idul Fitri yang dalam konteks bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. Strength, kekuatan. Idul Fitri merupakan momen besar yang penuh dengan kebahagiaan, menjadi peluang bagi banyak bisnis. Bisnis pakaian, makanan, dan jasa wisata biasanya mengalami lonjakan permintaan. Orang-orang membeli pakaian baru, makanan, dan hajatan, serta berlibur bersama keluarga. Ini menjadi kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha. Kelemahannya, namun ada juga kelemahan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada momen tertentu. Bisnis yang hanya mengandalkan perayaan Idul Fitri cenderung mengalami penurunan permintaan di luar musim ini. Nah, selain itu, biaya produksi yang meningkat untuk memenuhi permintaan yang tinggi juga bisa menjadi masalah. Lalu untuk peluang terbesar datang dari penawaran produk
yang relevan dengan Idul Fitri seperti makanan khas Lebaran, kue-kue internasional dan kue-kue tradisional dan produk halal. Selain itu, teknologi digital membuka peluang untuk bisnis online yang lebih efisien, seperti penjualan pakaian atau makanan secara daring. Untuk ancaman sementara ini, tantangan yang muncul adalah ketatnya persaingan di pasar, terutama dalam sektor real. Bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dan kemudahan dalam berbelanja online akan tertinggal. Ancaman lain adalah peraturan yang dapat membatasi promosi dan penjualan pada saat tertentu. Ketika saya menyelesaikan analisis ini, lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza mengalun dengan lembut di latar belakang. Liburan Idul Fitri menyapa dari 28 Maret hingga 7 April bersama keluarga. Kita rayakan. Baju baru, hati penuh suka, suasana indah menyelimuti. Berbagai kebahagiaan di setiap langkah menunggu hari besar yang kita nanti. Liburan Idul Fitri merayakan bersama, suasana penuh sukacita, bersama keluarga saling berbagi. Liburan Idul Fitri penuh kenangan indah, bersama kita kuatkan tali kasih. Kue-kue lezat, aroma tak terlupakan, saling berkunjung, berbagi cerita, waktu yang indah tak bisa terganti. Semua bersatu dalam kasih sayang. Baju baru, hati penuh suka, suasana indah menyelimutiku. Berbagai kebahagiaan di setiap langkah menunggu hari besar yang kita nanti. Liburan Idul Fitri rayakan bersama. Suasana penuh sukacita, bersama keluarga saling berbagi. Liburan Idul Fitri penuh kenangan indah, bersama kita kuatkan tali kasih. Saat kita bersyukur bersama, menghargai yang ada di sekitar kita dengan penuh rasa syukur dan rasa cinta, liburan Idul Fitri terasa sempurna. Liburan Idul Fitri Liburan Idul Fitri kita rayakan bersama dari tanggal 28 Maret hingga 7 April menanti. Suasana penuh sukacita, bersama keluarga saling berbagi. Liburan Idul Fitri penuh kemenangan indah, bersama kita lakukan tali kasih. Liburan Idul Fitri penuh kebahagiaan, bersama keluarga kita rayakan. Nah, sambil menyelesaikan analisis, saya berpikir tentang betapa banyaknya hal yang bisa kita pelajari dari kuliah ini. Dan bagaimana Idul Fitri memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dan tantangan dalam bisnis. Sebuah momen yang luar biasa, penuh makna dan tentu penuh dengan peluang.
Lagu guruku tersayang pun hadir di akhir hari, memberikan kesan yang mendalam tentang betapa pentingnya pembelajaran dan bimbingan dalam hidup kita, baik itu dalam kuliah maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pak Adi, dosenku yang bijaksana, mengajar dengan penuh cinta, selalu sabar dan penuh perhatian. Banyak ilmu yang aku dapatkan dari beliau. Saya belajar banyak tentang kehidupan dan ilmu yang nyata. Tiap kata, tiap nasihat membuka jalan bagi masa depan. Pak Adi, dosenku yang baik hati, terima kasih atas semua ilmunya. Banyak yang saya pelajari dari Bapak menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Adi, dosenku yang penuh kasih, saya terima kasih selalu mengingatnya. Ilmu yang diberikan sangat berarti. Pak Adi, terima kasih banyak. Di setiap pertemuan penuh makna, Pak Adi selalu memberikan semangat, mengajarkan kami dengan penuh dedikasi, membimbing kami menuju impian yang tinggi. Dari beliau saya belajar banyak tentang kehidupan dan ilmu yang nyata. Setiap kata, setiap nasihat membuka jalan bagi masa depan. Pak Adi, dosenku yang baik hati, terima kasih atas semua ilmunya. Banyak yang saya pelajari dari Bapak menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Adi, dosenku yang penuh kasih, saya berterima kasih selalu mengingatnya. Ilmu yang diberikan sangat berarti. Pak Adi, terima kasih banyak. Tak bisa saya lupakan jasa Pak Adi yang selalu mendukung dan memberi motivasi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Pak Adi selalu menginspirasi kami. Pak Adi, dosenku yang baik hati, terima kasih atas semua ilmunya. Banyak yang saya pelajari dari Bapak menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Adi, dosenku yang penuh kasih, saya berterima kasih selalu mengingatnya. Ilmu yang diberikan sangat berarti. Pak Adi, terima kasih banyak. Nah, saya merasa siap untuk menghadapi liburan ini dengan perspektif yang lebih luas. Tidak hanya sebagai waktu untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk belajar dan merencanakan masa depan, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba dan suasana di rumah saya penuh dengan kebahagiaan. Keluarga berkumpul. Makanan khas Lebaran pun tersaji di meja dan suara tawa mengisi ruangan. Namun ada satu hal yang membuat saya semakin bersemangat pada hari itu. Saya berniat untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Adi. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu untuk berbincang lebih jauh mengenai kuliah analisis lingkungan bisnis dan bagaimana saya dapat lebih memahami penerapannya dalam dunia nyata, terutama dalam konteks bisnis yang berkembang pesat saat Lebaran. Sambil menyiapkan diri, saya teringat kembali pada beberapa hal yang telah diajarkan dalam mata kuliah tersebut. Idul Fitri selalu menjadi waktu untuk sebagai kebahagiaan dengan keluarga, juga membuka banyak peluang bagi berbagai jenis bisnis. Sebelum pergi, saya mendengarkan lagu
lagu cinta dari Chrisye untuk mengingatkan saya betapa pentingnya hubungan yang terjalin antara pemilik bisnis dan pelanggan. Hubungan yang penuh kasih, penuh dengan cinta dan kepercayaan seperti halnya silaturahmi yang saya lakukan ini. Setiap hari aku bekerja melayani dengan penuh cinta. Pelanggan datang, aku siap bersedia memberikan yang terbaik setiap saat. Senyuman yang membuat hati bahagia, semua keluhan yang ringan. Dengan penuh hati aku melayani karena aku cinta pelanggan setia. Aku cinta pelanggan dengan penuh hati, memberikan yang terbaik untukmu. Setiap senyum dan harapan adalah motivasiku untuk selalu memberi. Aku cinta pelanggan, selalu ada untuk melayani dengan tulus tanpa henti. Karena kamu adalah yang terutama, aku cinta pelanggan selamanya. Kapanpun, dimanapun, aku akan selalu siap membantu. Setiap kebutuhan aku penuhi, karena kepuasanmu adalah kebahagiaanku. Senyumanmu yang membuat hati bahagia, semua keluhan menjadi lebih ringan. Dengan penuh hati aku melayani karena aku cinta pelanggan setia. Aku cinta pelanggan dengan penuh hati, memberikan yang terbaik untukmu. Setiap senyum dan harapan adalah motivasiku untuk selalu memberi cinta. Pelanggan selalu ada untukmu, melayani dengan tulus tanpa henti karena kamu adalah yang utama. Aku cinta pelanggan selamanya. Satu hal yang pasti tak pernah terganti, aku akan selalu ada melayani dengan hati, membuatmu senang. Itu tujuanku karena pelangganku adalah segalanya. Aku cinta pelanggan dengan penuh hati, berikan yang terbaik untukmu. Setiap senyum dan harapan adalah motivasiku untuk selalu memberi. Aku cinta pelanggan selalu ada untukmu, melayani dengan tulus tanpa henti karena kamu adalah yang utama. Aku cinta pelanggan selamanya. Di perjalanan menuju rumah Pak Adi, saya merenung. Silaturahmi bukan hanya tentang mengunjungi orang yang kita hormati, tapi juga tentang belajar dari pengalaman mereka. Pak Adi sebagai dosen tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga banyak memberi perspektif praktis tentang bagaimana analisis lingkungan bisnis bisa diterapkan, khususnya dalam merespon perubahan yang terjadi di sekitar kita, seperti bisnis yang memanfaatkan momen lebaran. Kita juga harus selalu siap menghadapi peluang dan tantangan yang ada di sekitar kita. Setidaknya di rumah Pak Adi, saya disambut dengan hangat. Kami berbincang santai di ruang tamu sambil menikmati ketupat dan opor ayam. Dalam percakapan, Pak Adi memberi saya banyak insight, salah satunya mengenai bagaimana bisnis harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Terutama saat momen besar seperti Idul Fitri. Pak Adi mengatakan bisnis itu seperti hidup, selalu penuh dengan perubahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menganalisis dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kalimat ini sangat menggugah dan saya merasa semakin mendalami konsep analisis lingkungan bisnis yang saya pelajari di kuliah.
lika-liku. Kadang naik, kadang turun. Kita harus terus berjuang. Setiap langkah hanya kita ambil penuh harapan. Kadang kita terjatuh tetapi harus bangkit lagi. Perubahan datang tanpa diduga. Tantangan datang, kita harus berani, jangan takut menghadapi yang baru. Karena bisnis itu seperti hidup kita. Bisnis itu seperti hidup, penuh perubahan. Kadang kita menang, kadang harus belajar. Yang penting terus berjuang, berjalan, jangan menyerah. Semangat, kita akan mengubah segalanya. Bisnis itu seperti hidup, penuh dengan warna. Jangan berhenti, terus berinovasi. Karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita menuju sukses sejati. Dalam bisnis ada pelajaran berharga. Kesulitan membuat kita lebih kuat. Setiap keputusan yang kita ambil akan membentuk masa depan yang cerah. Perubahan datang tanpa diduga. Tantangan datang, kita harus berani. Jangan takut menghadapi yang baru. Karena bisnis itu seperti hidup kita. Bisnis itu seperti hidup, penuh perubahan. Kadang kita menang, kadang harus belajar. Yang terpenting terus berjalan, jangan menyerah. Semangat, kita akan mengubah segalanya. Bisnis itu seperti hidup, penuh dengan warna. Jangan berhenti, terus berinovasi. Karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita menuju sukses sejati. Jangan takut pada kegagalan, itu bagian dari proses. Setiap rintangan akan jadi kekuatan kita. Perubahan itu indah jika kita bisa menghadapinya. Bisnis dan hidup saling beriringan. Bisnis itu seperti hidup, penuh perubahan. Kadang kita menang, kadang harus belajar. Yang penting harus berjalan, jangan menyerah. Semangat, kita akan mengubah segalanya. Bisnis itu seperti hidup, seperti penuh dengan warna. Jangan berhenti, terus berinovasi. Karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita menuju sukses sejati. Betapa bisnis ini seringkali membuatku rindu. Rindu akan harapan yang selalu tumbuh. Kerinduan untuk melihatnya berkembang. Mewujudkan impian, berikan manfaat untuk banyak orang. Setiap langkah yang kita ambil penuh harapan, walau terkadang rintangan menghadang. Namun dalam hati selalu ada doa untuk sukses yang tak hanya untuk kita. Betapa bisnis ini adalah kerinduan, harapan untuk tumbuh, berkembang, tak terhentikan mencapai puncak, memberi manfaat yang nyata bagi semua orang untuk masa depan yang cerah. Bisnis ini adalah tantangan kerinduan, harapan yang menguatkan setiap langkah kita. Menyebarkan kebaikan, memberikan perubahan, itulah harapan dalam setiap bisnis yang kita jalani. Mimpi besar yang terus menguatkan hati untuk tidak berhenti meski jalan terjal menanti. Kerinduan untuk melihatnya sukses, bukan hanya untuk diri tapi untuk semua yang ada.
Setiap langkah yang kita ambil penuh harapan, walau terkadang rintangan menghadang, namun dalam hati selalu ada doa untuk sukses yang tak hanya untuk kita. Betapa bisnis ini adalah kerinduan, harapan untuk tumbuh, berkembang, tak terhentikan, mencapai puncak, memberikan manfaat yang nyata bagi semua orang untuk masa depan yang cerah. Bisnis ini adalah tantangan, kerinduan, harapan yang menguatkan setiap langkah kita, menyebarkan kebaikan, memberikan perubahan. Itulah harapan dalam setiap bisnis yang kita jalani. Kerinduan yang selalu mengiringi perjalanan bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang memberi lebih banyak manfaat untuk dunia yang lebih baik dan penuh harapan. Betapa bisnis ini adalah kerinduan, harapan untuk tumbuh, berkembang, tak terhentikan, mencapai puncak, memberi manfaat yang nyata bagi semua orang untuk masa depan yang cerah. Bisnis ini adalah tentang kerinduan, harapan yang menguatkan setiap langkah kita, menyebarkan kebaikan, memberikan perubahan. Itulah harapan dalam setiap bisnis yang kita jalani. Saat perbincangan berlanjut, Pak Adi juga membahas mengenai bagaimana pentingnya kekuatan relasi dan jaringan dalam bisnis. Beliau menyarankan agar kita sebagai calon pengusaha atau profesional tidak hanya mengandalkan pengetahuan teori, seperti juga keterampilan dalam membangun dan memelihara hubungan. Ini adalah nilai yang sangat bermanfaat yang tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tapi juga dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam menjaga silaturahmi. Setelah beberapa jam berbincang, saya merasa sangat terinspirasi. Silaturahmi ini tidak hanya memberi saya kesempatan untuk mengenal lebih banyak sosok Pak Adi, tetapi juga membuka wawasan baru tentang pentingnya membangun relasi yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis. Saya menyadari bahwa analisis lingkungan bisnis bukan hanya soal mempelajari SWOT, tetapi juga bagaimana kita dapat memahami dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Dalam perjalanan pulang, saya mendengarkan lagu Kisah Cintaku dari Chrisye yang membuat saya merenung tentang banyak kisah dan pelajaran yang dapat dipetik dari setiap hubungan yang kita jalani, baik itu dalam bisnis, keluarga, atau pertemanan. Seperti halnya dengan kuliah saya semakin yakin bahwa setiap pengalaman yang saya alami adalah bagian dari proses pembelajaran yang tidak ternilai harganya. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Setiap langkah kita jalani bersama dalam bisnis, keluarga, dan pertemanan, banyak kisah yang telah terukir membentuk kita menjadi lebih baik. Kadang suka, kadang duka, datang silih berganti. Namun dari setiap cerita kita belajar arti bahwa hubungan adalah perjalanan yang panjang, penuh makna, penuh pelajaran. Kisah yang berharga, perjalanan hidup kita dari setiap hubungan yang telah kita jalani, bisnis, keluarga, dan sahabat setia, semua memberi warna, membawa hikmah yang dalam. Kisah yang berharga tak akan pernah terlupa dari setiap langkah yang kita hadapi bersama, karena di setiap perjalanan ini ada kebijaksanaan yang kita petik untuk hidup lebih berarti.
dalam keluarga kita temukan kasih sayang, dalam bisnis kita belajar tegar, di antara teman kita temukan kebersamaan. Setiap hubungan adalah pelajaran yang tidak ternilai. Kadang suka, kadang duka, datang silih berganti. Namun dari setiap cerita kita belajar arti bahwa hubungan adalah perjalanan panjang penuh makna, penuh pelajaran. Kisah yang berharga, pelajaran hidup kita dari setiap hubungan yang telah kita jalani. Bisnis, keluarga, dan sahabat setia, semua memberikan warna, membawa hikmah yang dalam. Kisah yang berharga takkan pernah terlupa dari setiap langkah yang kita hadapi bersama. Karena di setiap perjalanan ini ada kebijaksanaan yang kita petik untuk hidup lebih berarti. Semua kisah yang tercipta di perjalanan ini membentuk kita, memberi makna yang mendalam. Tak ada yang sia-sia, semua mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen yang ada. Kisah yang berharga, pelajaran hidup kita dari setiap hubungan yang telah kita jalani. Bisnis, keluarga, dan sahabat setia semua memberi warna, membawa hikmah yang dalam. Kisah yang berharga takkan pernah terlupa dari setiap langkah yang kita hadapi bersama, karena di setiap perjalanan ini ada kebijaksanaan yang kita petik untuk hidup lebih berarti. Cerita yang saya sajikan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang pentingnya beradaptasi dalam dunia bisnis, tetapi juga mengajarkan saya tentang bagaimana silaturahmi dapat membuka peluang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia profesional. Semoga dengan berbagai pengalaman ini saya bisa lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan terus berkembang dalam karir dan kehidupan saya. Terima kasih, sampai di sini dulu cerita saya ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.